Ibu ini ada testimoni. Seingat saya, anaknya kecil, menik-menik, rambutnya pendek, pintar, mudah bergaul sama temennya, daya juangnya juga tinggi. Kalau saya ingatnya ya baik ya, Bu Retno itu baik, anaknya ya biasa ya, nggak belajar ya sungguh-sungguh, kalau diajari ya telaten, datang terus, karena punya kemauan yang tinggi, jadi ya tidak pernah absen. Ya saya ngajari anak seperti itu sudah apa. Itu foto zaman iya SMA ya, SMA ya. Siapa tadi Bu yang memberikan testimoni? Mantan guru-guru menarik ini SMA 3 adalah SMA yang salah satu SMA yang terbaik di apa namanya di Semarang, dan saya beruntung bahwa saya sekolah di situ. Tetapi pada saat di SMA itu saya juga tahu bahwa saya memiliki kekurangan dalam artian kalau sudah menyangkut hitung-hitungan fisika dan sebagainya, saya tahu bahwa kekuatan saya tidak ada di situ. Oleh karena itu saya menghitung kalau saya misalnya memaksakan diri untuk masuk ke jurusan IPA, maka saya akan menjadi nobody dan saya tidak akan bisa compete dengan teman-teman saya. Anak SMA sudah punya pikiran seperti itu? Kebetulan oleh ibu saya diajarin hidup itu harus dihitung. Jadi harus dihitung supaya kita apa namanya tahu kita akan kemana. Oleh karena itu by intention pada saat SMA saya masuk ke jurusan bahasa. Pada saat itu kalau kita masuk ke SMA itu di SMA 3 waktu itu adalah sistemnya ranking, dalam arti 11, 12 itu adalah anak-anak yang misalnya masuknya mendapatkan nilai yang lumayan tinggi. Jadi itu masuk di 11, 12, waktu itu 12. 12. Nah, biasanya anak 11 dan 12 itu semuanya masuk ke IPA. Makanya waktu penjurusan tiba-tiba ada satu anak dari 12 yang kita masuk ke bahasa. Teman-teman saya bingung, loh ini gimana sih kok masuk? Geger. Tapi oke, saya jalani dan saya selalu menjalankan semuanya dengan hati, sepenuh hati. Tidak pernah main-main, tidak pernah ini. Oleh karena itu alhamdulillah hasilnya baik dari SD sampai perguruan tinggi. Kalau misalnya kita dulu masih ada sistem ranking ya, alhamdulillah selalu. Luar biasa, itu menjadi kebanggaan dan bisa cerita ke anak-anak, jadi contoh gitu ya Bu ya biasanya gitu. Nah tadi itu kan mengatakan bahwa anaknya kecil, pinter. Dari dulu berarti memang Ibu sudah menjadi hitungan ya Bu ya? Baru tahu dari ibu guru tadi. Ibu gurunya baru dengar sekarang. Tahu, iya. Nah ketika Ibu akhirnya ada hitung-hitungan, tadi kata Ibu kan ada hitungan, dan kemudian kalau masuk di IPA menjadi nobody gitu. Akhirnya pilih ke bahasa itu memang dengan keinginan sendiri, tidak ada dorongan dari orang tua. Ya, nggak ada. Jadi bapak ibu saya itu adalah orang tua yang sangat demokratis ya. Jadi dalam artian beliau tidak pernah menentukan kita akan kemana, kita harus kemana dan sebagainya. Oleh karena itu ibu saya selalu mengatakan bahwa kamu hitung kekuatan kamu ada di mana, kelemahan kamu ada di mana, dan kamu putuskan kamu akan kemana. Oleh karena itu pada saat SMA itu sebenarnya saya sudah pengen menjadi diplomat. Sudah dari SMA berarti itu? Iya, karena tertarik dari anak SMA yang malam kita lihat ada Dunia Dalam Berita. Waktu itu TVRI kan, pukul 9 itu Dunia Dalam Berita kita lihat dan sebagainya. Dan tentunya di dalam Dunia Dalam Berita itu ada berita mengenai masalah bagaimana perundingan, bagaimana meeting di PBB dan sebagainya yang menjadikan saya tertarik. Oleh karena itu tujuan saya adalah masuk di jurusan hubungan internasional. Oleh karena itu di Undip nggak ada. Oleh karena itu saya sudah menghitung, oke, yang terdekat dengan Semarang adalah Jogja. Dan saya ingin masuk
ke Universitas Gadjah Mada, dan kemudian saya lihat jurusan apa saja yang boleh masuk mengambil hubungan internasional dan bahasa kan bisa, waktu itu masih ada jurusan bahasa. Saya masuk melalui jurusan bahasa dan seterusnya saya masuk ke Universitas Gadjah Mada di jurusan hubungan internasional. Itu juga tanpa dorongan dari orang tua, jadi memang udah hitungan-hitungan ibu melihat dunia dalam berita ingin masuk ke sana. Iya. Dan dari ibu kan Semarang ya, kemudian di Jogja begitu. Itu harus indekos. Pernah ada yang melarang katanya Bu ya? Iya, karena waktu itu saya masih ingat pas saya mau pindah di tahun itu banyak sekali pemberitaan mengenai masalah kumpul kebo. Waktu itu di Yogyakarta lagi seru-serunya pemberitaan mengenai masalah kumpul kebo. Nah, kemudian saya memiliki bude. Bude saya itu sebenarnya Ibu Suswan. Dalam artian bude dan ibu saya itu hamil pada saat yang sama. Saya dengan sepupu saya itu hanya beda September, Oktober, November, 3 bulan. Sehingga kalau ibu saya misalnya harus pergi nonton bioskop dan sebagainya, saya dititipkan ke bude saya. Saya diberikan ASI oleh bude saya dan sebagainya. Nah, pada saat saya mau pindah karena saya perempuan, saya anak nomor 1 dan sebagainya, bude saya almarhum pernah menyampaikan kepada ibu saya bahwa Mbok jangan anaknya dilepas ke Jogja. Jogja itu sedang ada isu begini. Dan to my surprise, ibu saya mengatakan, Mbak, aku percaya karo anakku. Saya percaya kepada anak saya dan saya kira apa yang sudah dasar fondasi yang saya sudah berikan kepada anak saya sudah cukup bagi dia untuk menjaga diri. Jadi kemudian setelah itu saya dilepas dan saya diantar oleh ibu saya dan saya diantar oleh bude saya. Ini Kenapa ya?